Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Sobat Anfe, dan juga temanku Sobat Wafi, di program Anfitainment segmen ngobat yang kedua. Masya Allah, di kesempatan kali ini, di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita ya, Sobat Wafi ya. kalau sekarang ya bahkan ya kan keadaannya lagi pandemi nih ya. Keadaan pandemi yang memaksa kita harus merubah segalanya. Entah itu kita berkomunikasi dengan orang lain atau kita mendapatkan berita terupdate ya. Nah itu kita nggak akan bisa lepas dari hal yang satu ini. Pastinya hal yang satu ini pasti teman-teman juga udah tahu ya, ini sosial media. Sosial media ini menjadi salah satu hal yang istilahnya kalau bisa aku sebut ya udah jadi best friend banget kayak gitu. Karena setiap kita bangun tidur, kita melaksanakan aktivitas, apalagi di masa pandemi ini ya yang dikatakan Sobat Wafi tadi, kita semuanya serba online dan harus berpegang dengan HP dan juga laptop. Tapi Sobat Wafi pastinya kalau misalnya di sosial media gitu ya, itu pasti ada hal positif yang kita dapat dan pasti juga ada hal negatif nggak sih? Hal positif, hal negatif tentu kita dapatkan. Asalkan itu sih bergantung sama kita sendiri bagaimana mengoperasikannya. Apalagi sekarang kan namanya smartphone ya. Kalau smartphone ya harusnya smart user. Jadi jangan sampai yang pintar malah handphone kita dan orang yang menggunakannya malah kurang smart ya. Dan di sosial media mungkin kita nggak akan asing lagi sama istilah satu ini, yaitu orang yang menggunakan sosial media yang biasa kita sebut dengan nama netizen. Nah, netizen ya, netizen itu menjadi satu kata yang setiap saat kita dengar, setiap saat kita tahu, dan bahkan mungkin Sobat Ovi dan juga saya sendiri juga termasuk netizen nih. Tapi apakah netizen yang positif atau negatif? Waduh. Nah, tadi berkaitan dengan positif dan negatif ya Sobat Wafi, biasanya kan ketika kita di sosial media gitu ya, netizen gitu, itu sering banget mengungkapkan apa yang dia pikirkan dan juga rasakan, tapi tidak dirasakan atau tidak istilahnya tidak diketahui bahwa kadang perkataan yang dilontarkan melalui kata-kata atau bentuknya video begitu ya, itu ternyata melontarkan hal-hal yang negatif yang mungkin dapat melukai yang membaca, atau biasanya kita sebut dengan netizen yang julid gitu. Dan yang netizen julid tadi menjadi sebuah topik yang nanti akan kita bahas lebih lanjut di kesempatan kali ini ya Sobat Wafi ya. Apalagi di masa kayak gini kita harus tahu gimana sih keadaan persosmedan yang ada di Indonesia atau mungkin yang ada di ya secara yang ada di lingkungan kita kayak gitu. Nah, untuk membahas itu kita sudah terhubung dengan seorang netizen juga yang cukup aktif di sosial media. Iya, netizen tentunya ya. Dan nggak tahu juga sih ini beliau itu julid apa enggak ya. Langsung saja kita undang beliau, ada Sobat Bayu Murti Manunggal. Selamat malam Sobat Bayu. Selamat malam. Selamat malam Sobat Wafi dan kita manggilnya Sobat Bayu nggak oke? Ya, oke, Sobat ya Kak ya. Oke. Gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Langsung aja nih Sobat Wafi nih. Silahkan coba mau ditanya-tanya ini sepertinya. Oke, kita akan mulai di sesi penghakiman. Bukan ya. Jadi kita sudah cukup, nggak cukup ya. Kita melakukan sedikit riset. Waduh, udah kayak sains aja ya. Jadi di akhir-akhir ini cukup happening ya soal netizen yang mengomentari, yang menjuliti seorang public figure gitu ya. Public figure. Nah, jadi ada YouTuber. Jadi boleh disebutin nggak sih namanya? Iya boleh, nggak apa-apa sih ya. Boleh, nggak apa-apa ya. Ya, jadi seorang YouTuber yaitu Atta Halilintar yang dia itu
ya bisa dibilang sama netizen itu dihujat gitu. Kalau sekarang dihujani kata-kata yang mungkin kurang pantas kali ya. Jadi dia itu dinilai mengeksploitasi dari kesedihan istri yang sebelumnya sempat keguguran ya. Nah itu cuma demi konten gitu. Dan itu mempunyai dampak yang cukup besar sih, nggak cuma bagi Atanya sendiri tapi juga dampaknya bagi si istrinya itu. Bahkan dia sampai menghapus Instagram gitu kan Sobat Anfei. Nah itu kalau menurut Sobat Bayu gimana sih? Oke, yang pertama tuh terkait ke Atta ini ya, Masya Allah. Sebenarnya aku kurang mengikuti Mas Atta Halilintar dan Mbak Aurel ini. Cuman kemarin aku sempat lihat di beberapa. Sobat Bayu mungkin bisa lebih dekat lagi mikrofonnya. Oke. Mana sih mikrofon tuh? Gini, aku tempelin aja. Ini gini. Oh di belakang ya ternyata ya. Yes. Oke, sudah terdengar sekarang Sobat. Oke. Jadi aku sendiri kan bukan pengikut Atta dan Kak Aurel ya Kak ya. Jadi nggak begitu mendalam dulu untuk research ke komentar-komentar atau ke postingan-postingan beliau. Tapi aku lihat dari kayak semacam postingan akun-akun seperti Lambe Turah gitu-gitu. Terus ada postingan-postingan di Twitter, ada tweet-tweet seperti itu kan. Nah, aku cuma kayak baca sekilas karena nggak begitu menarik sih. Cuman kayak menyoroti hal yang ini aja sih ke masalah apa ya? Kenapa sih keguguran itu tuh harus dijadiin konten gitu loh? Maksudnya itu kan menurutku pribadi ya itu kan cukup privasi ya. Tapi balik lagi ke pembuatnya dari Kak Atta dan Kak Aurel. Nah, mereka tuh udah setuju apa belum untuk ini tuh dijadikan konten gitu loh. Kalau menurutku seperti itu, cuman menurutku agak kurang bijaksana sih untuk dijadikan konten di halayak ramai. Soalnya kan bisa dilihat kalau penggemarnya dari Kak Atta ini kan banyak yang masih di bawah umur begitu loh. Jadi kayak ya kurang bijaksana aja. Cuman ya itu tergantung ke pembuat kontennya. Gitu. Itu pendapat dari Sobat Bayu yang mengenai masalah barusan ya. Ada beberapa artikel yang menyebutkan tentang netizen Indonesia yang ya cukup barbar gitu ya. Nah ini ada dari tanda kutip ya tentu. Jadi Presiden Jokowi bahkan sempat beliau berkata kalau media sosial di Indonesia itu kejam banget gitu ya. Itu bahkan presiden ya. Jadi kayaknya itu cukup mewakili ya bahwa netizen Indonesia itu mungkin dalam bermedia sosial itu cukup berbeda lah dengan apa yang sebenarnya kalau misalnya secara langsung kita ketemu mungkin ada norma sopan santun di situ atau cukup ramah ya. Tapi kalau di media sosial kayaknya mungkin bisa berbeda banget. Mungkin kecenderungan bangsa timur yang kalau misalnya kita di depan orang itu sopan, kemudian berkata sesuai dengan norma-norma yang berlaku kayak gitu. Nah, ketika dia mungkin ada di balik layar atau tidak bertemu dengan orang yang tersebut, langsung, udahlah aku mau ngungkapin isi hatiku yang paling pokoknya sejujur-jujurnya gitu. Tapi akhirnya tadi Indonesia dicap sebagai netizen yang tidak sopan atau ya tadi Sobat Ovi bilang agak barbar ya. Nah kalau dari Sobat Bayu sendiri menanggapi Indonesia sendiri kan kita juga netizen Indonesia ya. Kita bertiga ini juga termasuk netizen Indonesia. Nah menanggapi hal tersebut itu gimana nih? Apa sedih atau wah bangga nih pecah rekor? Kalau menurut aku merasa biasa aja sih. Seharusnya kayak harapannya kayak pedih gitu-gitu ya, maksudnya dengan kayak gitu. Tapi menurutku biasa aja, maksudnya gimana ya nggak sedih ya nggak seneng gitu sih kalau aku.
Soalnya aku pernah beberapa kali lihat di kolom komentar yang benar-benar bisa dilihat tuh loh, dari penggunaan bahasanya, pemilihan kata-katanya, terus komentarnya itu bisa dilihat eh, latar belakang orangnya itu kayak gimana. Mungkin ada yang komentarnya kasar, oh jadi orangnya kayak gini. Atau ada beberapa postingan yang sebenarnya tuh postingan pengetahuan nih. Nah, tapi itu ditanyain lagi di kolom komentar. Nah, itu kan benar-benar bikin geram ya. Padahal kan itu loh udah ditulis di caption. Nah, jadi kan menurut dan itu tuh nggak cuma sekali dua kali. Jadi kayak kebanyakan netizen Indonesia tuh uh, lebih cepat berkomentar dulu daripada baca isi kontennya. Kadang seperti itu. Menurut sih, soalnya aku juga pernah beberapa kali kayak gitu, tapi aku nggak berkomentar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bener banget sih, ada penelitian yang menunjukkan kalau literasi di Indonesia itu sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Dan itu mungkin cukup nampak ya secara nyata ya di dalam kolom komentar atau di ya manapun itu ya. Kalau misalnya netizen itu ujuk-ujuk langsung yang penting nulis dia di situ apapun itu, kita nggak melihat dulu di situ apa kontennya, apa konteksnya juga, dan sebenarnya maksud dari si pengupload konten ini tuh seperti apa gitu ya. Yang penting komen lah ya. Dan itu sebenarnya itu mereka ya, bukan mereka sih, mungkin netizen itu ya kan, soalnya kita juga netizen ya, itu maksudnya maunya itu apa sih? Kalau menurut Sobat Bayu sendiri gimana? Apakah mereka sebenarnya menginginkan sesuatu atau apa itu? Gimana ya aku ngomongnya, tergantung sih. Maksudnya kayak ada beberapa orang yang kayak emang dia tuh nggak tahu dan dia berkomentar kayak gitu. Ada juga orang yang sok tahu, jadi dia berkomentar kayak gitu. Jadi ya banyak sih, ada yang menurut tuh kayak gitu sih, cuman karena dia nggak tahu, sama ada yang sok tahu dan kayak beberapa ada yang kekeh dengan pendapatnya gitu kan. Itu sih menurutku. Nah, sebagai netizen ya, kita termasuk netizen ya, dan sebenarnya kalau aku sendiri itu tidak termasuk orang yang aktif di Twitter kan. Padahal kan kadang banyak orang yang wah di Twitter itu paling istilahnya kayak paling kejam lah kalau masalah kayak komen dan lain sebagainya. Nah, waktu pertama kali ngelihat shock banget, kayak Masya Allah ternyata memang netizen itu sekejam itu ya untuk berkomentar, kayak bener-bener dia itu mengungkapkan segala isinya di situ. Dan ketika kita membaca itu akhirnya kok nggak selesai-selesai, kok akhirnya ditambah, kok jadi ngedumel sendiri gitu. Nah, kalau Sobat Bayu sendiri ketika melihat kayak gitu, karena Sobat Bayu bilang kalau wah ini Sobat Bayu kayaknya aktif banget nih di Twitter. Kalau ngelihat kayak gitu tuh dampak ke diri sendiri tuh kayak gimana? Atau ikut ngedumel atau ya udah biasa aja langsung berlalu gitu? Kalau aku sih biasanya langsung berlalu ya, soalnya ya itu kan cuma komentar orang ya, maksudnya ya aku cuma kayak baca-baca, kayak gini ya, ternyata ada sudut pandang yang kayak gini, ada pendapat yang kayak gini. Oh ternyata ada orang yang bisa memikirkan hal seperti ini toh. Oh kayak gitu sih. Jadi kayak buat apa ya, pengetahuan aja, buat wawasan aja. Cuman habis itu kadang kayak udah lupa. Cuman kadang kalau di Twitter itu aku pernah lihatnya, ini ada salah satu kasus ada tweet gitu, terus pelaku ada kayak apa ya, kemarin sempat rame, habis itu di Twitter sempat ada orang yang nge-share nomor telepon pelaku. Jadi kayak diteror gitu kan. Jadi kayak wow, dunia sekejam ini. Padahal biasanya kalau diteror kan cuma di akun-akun sosmed ya, mungkin kayak di Twitternya atau di Instagramnya atau di Facebooknya lah paling top. Itu tuh bener-bener ke nomor telepon pribadi gitu. Jadi kayak wow, hebat sekali ini. Hebat. Cukup seram ya Sobat ya. Iya. Dan emang bener sih, tadi mungkin di Twitter atau di media sosial yang lain tuh kita bisa dapat pengalaman baru, wawasan baru, dan mungkin terbuka pikirannya ya. Oh ini ternyata ada sudut pandang ini, ada sudut pandang ini, dan mungkin kita bisa lihat dari berbagai sudut pandang gitu kan. Tapi ternyata ada juga yang cukup seram ya, dan mungkin bisa membuat seseorang itu trauma akan sosial media ya. Iya nggak sih Sobat Bayu? Ya benar banget sih itu. Itu kayak wah,
benar-benar apa ya, soalnya kalau sampai disebar nama teleponnya itu kan masuk ranah ke pribadi ya, apalagi dulu ada yang sempat nge-share alamat rumahnya dengan imbalan harga gitu-gitu, itu sempat aku baca juga, jadi kayak wah 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 wah, wah. Itu sih benar-benar kayak harus berhati-hati sih. Ya, oke. Iya. Lanjut. Tapi ternyata di sini tuh dia banyak permasalahan yang terjadi karena sosial media itu kan, kayak misal tadi julid dan lain sebagainya. Nah, salah satu orang di salah satu universitas di Indonesia ini ternyata melakukan research nih terkait dengan gimana sih penggunaan sosial media kayak gitu. Dan memang tadi sudah disebutkan di awal kalau di sosial media kan kayak istilahnya kita memiliki muka kedua gitu, yang dimana kita bisa mengungkapkan segalanya tanpa orang itu tahu siapa kita sebenarnya. Akhirnya mereka kayak benar-benar mengungkapkan isi hatinya. Tapi ternyata salah seorang yang meneliti memang ekspresi masyarakat, menurut dia bahwa kekejaman di sini tanda kutip ya, maksudnya kayak mengungkapkan pendapat gitu. Itu akan menjadi suatu hal untuk mendewasakan demokrasi Indonesia. I'm so sorry guys. It's okay. Ya sepertilah dinamika dari konten online ya. Jaringan ya salah satunya. Okay. Tadi diulang nggak? Iya, dilanjut. Dari demokrasi. Nah tadi kan ketika kita mengungkapkan pendapat, netizen mengungkapkan pendapat itu menjadi salah satu pendewasaan diri demokrasi Indonesia, katanya beliau. Nah asalkan ketika mengungkapkan pendapat itu benar-benar dari kita, bukan istilahnya kita ngomong tapi di balik batu gitu, tapi benar-benar kita ngomong, oh ya ini aku Ana ngomong ke siapa kayak gitu misalnya. Nah, kalau dari Sobat Bayu sendiri menanggapi hal tersebut, apakah ya benar sih sebenarnya kalau netizen itu sebenarnya kayaknya cara apa ya, ketika mengkritik sesuatu itu ya cara dia mengungkapkan untuk menjadikan suatu hal itu lebih baik, atau kayak gimana nih? Ya, menurutku setelah aku pikir-pikir benar juga sih, kayak meningkatkan demokrasi di Indonesia. Cuman memang perlu banget untuk mengontrol cara pengungkapan pendapatnya seperti itu. Mungkin dengan menggunakan akun asli atau dengan menggunakan bahasa yang sopan, dengan tidak menyakiti hati orang lain. Begitu sih. Jadi tetap harus diatur, semuanya tetap harus dikontrol dari dalam diri begitu. Jadi ya, tidak sepenuhnya ya, netizen. Bagaimana? Tidak sepenuhnya netizen mengkritik itu suatu hal yang negatif terus gitu kan? Iya. Oke, gimana Sobat Wafi? Gitu tadi pendapat dari Sobat Bayu ya mengenai proses pendewasaan demokrasi di Indonesia, dan tentunya harus ada langkah-langkah tertentu ya, bukan serta-merta kita melegalkan semua cara, entah itu menggunakan akun anonim buat menyampaikan pendapat gitu ya. Tentu harus ada cara-cara tertentu gitu ya. Dan ini ada pendapat dari seorang tokoh ya, yaitu Direktur Operasi Pengelola Nama Domain Internet Indonesia atau disingkat PANDIA, yaitu Bapak Sigit Widodo. Beliau menyebutkan kalau salah satu kesimpulan dalam tesisnya beliau ya, itu orang cenderung lebih berani mengungkapkan pendapatnya dalam komunikasi bermediasi komputer atau computer mediated communication. Nah, dalam hal ini ya, nggak cuma komputer yang laptop atau PC ya, tapi juga termasuk smartphone ya. Nah itu, jadi kalau di sini kita bisa ambil kesimpulan sih, kalau misalnya nggak cuma karena akun anonim orang itu bisa lebih berani, tapi cuma karena pakai HP aja itu orang juga bisa lebih berani. Nah, dan itu mungkin bisa tadi ya, kalau di awal sempat disebutkan juga kalau netizen itu berbeda
di dunia maya dan di dunia asli itu juga cukup berbeda gitu ya. Entah itu dalam perkataannya atau perbuatannya. Nah, kalau menurut Sobat Bayu sendiri ya, itu kenapa sih bisa cukup berbeda ya kalau selain yang tadi, selain karena perbedaan media tadi ya, tapi misalnya apakah itu dari faktor lingkungan kah atau dari dia sendiri itu emang pengen mengungkapkan hal tertentu gitu kah atau dia cuma caper aja gitu? Nah, mungkin saja bagaimana kalau menurut dari Sobat Bayu sendiri? Oke, kalau menurutku kenapa orang lebih lebih mudah mengeluarkan pendapatnya di media sosial karena yang tadi disebutkan di komputer itu tadi ya Kak ya. Tentu karena kalau di media sosial dengan kita mengetik status, tweet atau caption itu kan kita bisa berpikir berulang kali itu loh menurutku. Jadi orang bisa kayak oh aku mau ngetik ini nih, oke. Tapi kok jadinya nggak mau ya, kok jadinya kok aneh gini ya, hapus gitu. Terus habis itu kadang juga banyak temannya tuh loh yang sependapat. Iya nggak sih? Misalnya ada di satu postingan tuh, terus banyak yang komen A. Nah, terus habis itu di dalam ada salah satu netizen yang kayak setuju dengan pendapat itu. Jadi kayak dengan banyaknya orang yang setuju, jadi dia pede-pede aja buat komen gitu sih. Menurut kayak gitu. Terus untuk caper-caperan gitu ya, menurutku itu tergantung individunya sih. Tapi selama ini aku merasa jarang untuk melihat orang caper. Cuman aku merasa kalau orang itu hanya mengekspresikan dirinya melalui media sosial gitu aja. Cuman tergantung pendapat orang sih, tergantung pendapat masyarakat juga sih. Kalau misalnya nih aku ngupload foto selfie. Nah, menurutku itu adalah ekspresi jiwa aku tuh buat ngupload foto selfie itu di medsos. Tapi ada beberapa orang yang kayak menganggap kalau caper banget sih, ngapain sih foto selfie? Nah, bahasa paling ganteng loh, gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi ya, Berarti itu. jadi bisa ya dilihat lagi Yap. dari ininya sih, penontonnya, followers ya, gitu sih. Menurutku. Oke. Nah, itu mungkin kalau yang Sobat Bayu barusan jelasin, aku sedikit menangkap kalau itu lebih ke kayak misalnya Instagram ataupun Twitter ya Sobat Bayu ya. Ya. Nah, sekarang ada platform cukup baru nih dan cukup happening juga. Banyak sekali yang menggunakannya, yaitu TikTok. Dan itu ya cukup banyak sih kalau misalnya kita lihat ya. Kalau aku sendiri udah pernah coba ya aplikasinya dan habis itu aku hapus karena kayaknya ya cuma kayak gitu loh menurutku ya. Ya mungkin kalau menurut orang lain berbeda ya pendapatnya gitu ya. Nah, kalau menurut Sobat Bayu sendiri kan akhir-akhir ini cukup banyak ya TikTok yang mungkin banyak di re-upload di platform lain kayak misalnya di Twitter ataupun di Instagram ya, dan itu ya cukup banyak yang mungkin kurang positif atau mungkin apa ya seperti itu ya Sobat Bayu ya. Kalau menurut Sobat Bayu sendiri gimana sih kok orang uh, demi FYP ya kok bisa mau-maunya melakukan itu atau bikin konten seperti itu gitu Sobat Bayu? Oke, yang pertama adalah aku bukan pengguna TikTok yang aktif ya, soalnya karena aku udah pernah nyoba dan itu kan kayak aplikasi edit video gitu ya. Dan itu kayak, ini bukan aku banget nih. Gitu, kalau untuk menjadi pengguna aktif aku bukan sih. Jadi aku masih menginstal TikTok di smartphoneku hanya untuk mungkin ada teman yang ngirim link TikTok, ada berita apa nih gitu ya, hanya aku baru lihat tuh, baru buka TikTok ada berita ini gitu. Terus kemarin juga sempat nge-scroll sih kayak kayak gini tuh TikTok tuh. Terus kadang aku juga kayak kan di FYP tuh lihat tau kayak apaan sih kayak gini kok muncul di FYP kayak gitu sih. Aku sempat ada beberapa kali melihat konten yang kayak gitu sih menurutku. Terus habis itu
terkait pertanyaan yang kenapa orang-orang rela melakukan konten-konten kayak gitu biar masuk FYP, ya menurutku ya karena mereka pengen tenar. Mereka pengen Benar, benar, tenar, benar. Benar banget sih. pengen dikenal. Kemudian jika misalnya dia tenar, ada pandangan masyarakat di sekitarnya yang kayak, wah, serp TikTok nih, gitu. Wah, saya ini jadi terkenal ini. Oh ya bahasa Jawa ya, ceplosan. Tidak apa-apa sobat. Santai. Gitu sih. Jadi kayak, wah kamu jadi terkenal di TikTok nih, gitu. Cuman kalau yang di TikTok yang masuk ke Instagram atau konten-konten TikTok yang masuk di Twitter itu kan benar-benar yang apa ya, yang maksudnya kontroversi ya menurutku. Soalnya ada salah satu akun Twitter yang mendedikasikan tweet-tweetnya itu untuk mengupload konten-konten TikTok yang kontroversi seperti itu menurutku. Jadi kayak ya begitulah. Ada sisi positif dan ada sisi negatifnya tuh loh, dan kita juga tidak bisa menghindari kedua hal itu. Jadi ya kembali lagi tergantung ke netizennya untuk mensikapi konten-konten tersebut. Nah, menanggapi Sobat Bayu tadi ya. Tadi kan dari Sobat Bayu atau Sobat Bayu sendiri, wah aku bukan pengguna TikTok nih. Nah ternyata aku sendiri di sini sebenarnya pengguna TikTok. Walaupun memang tidak berkonten seperti yang tidak berkonten yang seperti gimana banget sih. Nah, mungkin setiap tadi ya netizen tuh memiliki keunikannya masing-masing dan di apa istilahnya cara masing-masing. Nah, kalau dari aku sendiri emang aku visual banget. Nah, aku suka sesuatu yang bergambar kayak video. Kemudian jadi yang paling sering aku tonton adalah YouTube, Instagram, TikTok karena 3 itu adalah platform yang isinya video dan foto. Nah, benar yang dikatakan Sobat Bayu tadi, kalau misalnya ketika, jadi antara satu aplikasi dan aplikasi yang lainnya tuh terlihat kadang tuh ada saling sindir-menyindir, wah TikTok tuh isinya kayak gini gitu. Nanti ketika ketika video TikTok itu masuk Instagram langsung dibully oleh netizen Instagram kayak gitu. Padahal di TikToknya sendiri biasa-biasa aja gitu. Nah itu sih menurut kalau dari aku sendiri mungkin menambahkan aja yang menanggapi ya tadi netizen tuh memiliki selera masing-masing. Kalau misal dia seleranya di Twitter kata-kata ya udahlah silahkan di situ kayak gitu tanpa harus menjudge yang ini tuh kayak gimana gitu. Benar nggak sobat? Iya kan Sobat Bavi ya? Ya Sobat Anve, berarti kita bisa simpulin sih kalau misalnya setiap platform itu mempunyai base-nya masing-masing ya. Mungkin seleranya berbeda atau mungkin kalau misalnya jokesnya mereka, hal ini menurut pengguna platform ini udah lucu, tapi menurut pengguna platform yang lain, ini kayaknya nggak lucu, kayaknya cringe gitu kan ya. Mungkin contohnya kayak gitu ya Sobat Anve ya. Terus apa lagi nih Sobat Anve ini? Nah, tadi udah bahas terkait dengan netizen Indonesia dan juga segala macam bentuknya dan juga tadi udah ditanya oleh Sobat Bayu. Nah, sekarang mungkin karena di sini kita juga netizen, Sobat Bayu dan juga netizen, dan tadi kemarin juga sudah dikasih tahu banget apalagi tapi yang saya akan scrolling atau lihat yang lain kayak gitu. Nah, kalau Sobat Bayu sendiri selama bersosial media udah dari kapan nih? Dari bayi? Masya Allah. Aku mulai sosial media belum lama kok, baru dari kelas 2 SMP. 2 SMP. Yeah. Berarti sekitar 8 tahunan lah ya. Iya. Nggak tahu nggak ngitung aku. Cukup berbeda ya Sobat Bayu, Sobat Anve. Kalau anak zaman sekarang itu mungkin bahkan sejak kecil banget ya mereka sudah dikasih HP. Bahkan sejak balita ya, kalau misalnya level dikit kasih HP, entah itu buka YouTube atau nge-game ya. Dan mungkin semakin berproses ke depan beberapa tahun ke depan ya sudah mulai mengenal sosial media, entah itu Instagram atau bahkan Twitter ya gitu ya Sobat.
Bayu dan Sobat Anpay. Ya. Oke, Kalau lanjut selama Sobat Anpay. Kalau selama bersosial media dari kelas 2 SMP dan mungkin hampir sama sih kayak aku. Kalau aku waktu itu mungkin pertama kali tahu sosial media tuh SD kelas 6. Nah, selama bersosial media selama ini kayak gitu, pernah nggak sih dapetin suatu hal yang julid ke Sobat Bayu? Biasanya kan kalau di kita kan pasti ada instastory yang mungkin sindir atau mungkin status WhatsApp yang kok ini kayaknya menjurus ke aku banget ya. Ini orang ada apa nih? Gitu. Selama ini punya pengalaman apa nih? Oke, kalau aku sendiri kalau dijulit itu nggak pernah ya. Alhamdulillah. Nggak pernah. Soalnya aku kalau di sosial media juga kalau mau komen juga harus aku pikir nih kayak ini kelihatan orang berpendidikan nggak nih ngomong kayak gini nih, gitu loh. Masya Allah. Kayak gitu sih, jadi kayak gitu aku benar-benar berhati-hati banget. Jadi kayak kalau untuk menghujat kayak seperti itu sih nggak pernah. Cuman aku pernah mendapat apa ya DM yang agak kurang pantas ya gitu. Tapi sih kayak lebih ke kurang pantas ya. Menggoda ya gitu, menggoda gitu sih. Iya. Jadi kalau dijulitin alhamdulillah selama ini belum pernah ya Sobat Bayu ya. Karena ya tadi sih benar, ketika kita itu mungkin bersosial medianya itu berhati-hati ya nggak akan ada orang yang julitin kita juga kan. Gitu. Kecuali emang apalagi ada orang yang berniat jahat gitu ya Sobat ya. Oh iya, beda sih, itu udah beda cerita itu ya. Kalau dari aku sendiri sih yang sindir dalam artian menuju ke aku tadi, seingatku sih nggak ada yang tiba-tiba bikin story terus ini kayaknya gara-gara tadi berantem atau misal cekcok gitu, nggak pernah. Cuman emang mungkin bukan jatuhnya bukan nyiri, cuma kayak karena mengungkapkan sesuatu hal di sosial media, di story, Instagram atau mungkin WhatsApp dan lain sebagainya, banyak hal yang relate sama kehidupan kita sehingga kitanya jadinya ngena gitu loh. Kok ini relate banget sih sama kehidupan aku gitu. Kayaknya tuh kita tuh satu netizen tuh kayak punya masalah yang sama gitu sehingga dia ketika curhat di sosial media, oh ternyata emang orang-orang banyak yang ngerasain kayak gini juga ya kayak gitu. Lebih ke seperti itu. Nah tadi aku mau nanya lagi nih ke Sobat Bayu nih. Tadi kan dapat DM yang kurang pantas gitu. Nah apakah DM itu tuh apa ya istilahnya mempengaruhi dirimu, mempengaruhi Sobat Bayu terkait dengan apa ya, misalnya kayak jadi sebel sendiri atau kayak gimana gitu, apa ya udahlah gitu, ya udah gitu, just kayak angin berlalu. Oke, kalau dari aku sendiri sih dan mendapat DM kayak gitu biasa aja sih sebenarnya. Cuman aku langsung ngomong ke teman-temanku kayak ini loh kak, ada yang nge-DM kayak gini, ayo kita selidiki gitu ya. Wih, jadi detektif dadakan ya Sobat. Iya, aku lebih ke kayak gitu sih. Ya. Aku langsung ke nge-share ke teman-teman sih, nge-share. Ya langsung nge-share ke teman-teman, jadi kayak ya kayak gitu. Mungkin karena kita bahasnya sosial media gitu ya, jadi kita melihat julidnya itu adalah di sosial media. Tapi memang kalau secara real life itu malah menurutku aku lebih sering sih malahan kalau di real life. Jadi netizen gitu. Tapi udah karena kita membahas medsos ya, kita bahasnya medsos saja sih ya sobat-sobatku yang ada di sini. Nah, ada lagi nggak nih Sobat Dovi yang mau dibahas atau langsung? Yang mau dibahas barusan sih sebenarnya ya, kalau misalnya Sobat Anpay mau sih, boleh dong diceritain yang tadi, yang pengalaman di real life, karena jangan-jangan di medsos baik, malah di real life kurang baik tuh. Kan bisa aja kebalikan, nggak melulu di real life baik, terus di medsos jadi berbeda gitu kan. Nah,
Ya, boleh dong ceritain kayak gimana pengalaman dari Sobat Anve? Sebenarnya kok malah jadi aku ya? Kenapa jadi saya? Jadi sebenarnya tidak sesering itu juga. Cuman kalau misal diinget-inget itu, aku lebih bisa mengingat yang real life daripada yang enggak gitu, daripada yang di medsos. Nah, sebenarnya itu lebih ke apa ya? Kadang itu misal nih kita ngomong A gitu, kita ngomong A di suatu tempat, ya wajar lah ya kalau misalnya ada yang misalnya di suatu kegiatan gitu atau di kelas atau apa ada yang bilang ini kita mau ada ini nih enaknya kayak gimana gitu. Masih sering kan mengalami hal tersebut kayak istilahnya mau ngasih pendapat gitu ya, aku spontan aja lah ngasih pendapat. Uhuy. Nah, Enggak, spontan kan jawabannya uhuy gitu. spontan aja gitu jawab A gitu karena mungkin minoritas gitu ya atau gimana akhirnya kayak gimana jelasinnya ya gitulah langsung kayak disindir gitu. Terus aku kayak oh kok gini banget gitu. Nah sebenarnya pernah juga di ini termasuk sosial media ya di WhatsApp lah ya, tapi kan itu tidak disebarluaskan gitu. Nah aku kayak bilang ayo masa cuma aku sendiri sih yang ngerjain ini kayak gitu. Nah kan aku bercanda kayak misalnya bercanda nanti kalau misal nggak datang aku sendiri loh yang makan ini gitu, kalian makan ini doang ya, aku kasih ekspresi ya gitu lah, ditanggapi serius langsung ABC kamu lah. Terus akhirnya Kayak fair and lovely ya sobat ya, ABCD ya. ya sebenarnya bukan ABCD yang itu, tapi ABCD itu maksudnya ngomongin langsung apa-apa gitu. Dan akhirnya waktu ketemu langsung diem-dieman, langsung ya gitulah. Gimana ya jelasinnya agak susah ya Bun ya. Lah jadi awkward gitu ya Kak ya. Dari awkward dan lain sebagainya. Sering banget, itu gak sering, tapi beberapa hal seperti itu di lingkungan kuliah atau mungkin di lingkungan luar atau di lingkungan dulu SMA gitu aja sebenarnya Maya. Ya mungkin semua orang pernah ngalamin hal kayak gitu ya. Mungkin waktu apa gitu kan ya. Jadi kayaknya itu hal yang biasa nggak sih Sobat Bayu? Sebenarnya tergantung orangnya sih Kak. Maksudnya kalau orangnya nggak bisa hidup sendiri, maksudnya kayak kemana-mana butuh teman, pasti dengan dia mendapat hal seperti itu pasti dia sangat sedih sih menurutku. Kalau aku sendiri orangnya kan apa ya kadang lebih suka sendiri itu loh. Aku jadi kayak ya udah biasa aja. Kalau semua kayaknya jawabanku semuanya bisa aja Iya. ya. Jadi aku bisa menyimpulkan bahwa Sobat Bayu ini adalah orang yang cuek sepertinya ya. Iya. Kayaknya emang gitu ya Sobat Anve. Dan dalam penggunaan media sosial sendiri kayaknya Sobat Bayu ini lebih ke nggak mau ketinggalan berita ya, bukan lebih ke Bener. Wah, komen sana sini ya Sobat Anve ya. Relate banget. Jadi kan pasti kita dalam satu kita pernah dalam satu organisasi, pernah dalam suatu kegiatan gitu. Dan waktu itu ketemu ya Sobat Bayu ya, kita ketemu langsung ngobrol langsung kayak tahu nggak terus aku ngasih satu info gitu ke Sobat Bayu, terus dia langsung wah ini harus aku kasih tahu ke teman-teman nih, harus aku kasih tahu di grup. Terus kemarin ada teman kita yang sudah menikah gitu ya, langsung dicari bla bla bla. Wah gila, ini netizen sejat. Mungkin di akhir ini gimana sih kita itu bisa menjadi netizen yang bijaksana gitu tanpa mengurangi. Kalau misalnya kita itu bersuara untuk mengkritik atau membenarkan suatu hal itu boleh, tapi gimana menjadi netizen yang bijaksana dan pastinya tadi bisa mengembangkan demokrasi yang ada di Indonesia juga ternyata. Ini pertanyaan buat aku ya? Iya. Kok Bukan, iya dong. Oke, apa. Kalau menurut aku ya untuk bersosial media, semuanya tuh perlu dipikirkan dulu tuh loh sebelum kita menuangkan pendapat kita di status, di tweet atau di caption. Itu harus benar-benar
dipikirkan dulu, kita pikirkan dulu. Nah, menurutku kita perlu untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Misalnya nih, aku mengkritik Sobat Wafi. Nah, aku memposisikan juga dari sudut pandang Sobat Wafi gitu loh. Jadi kayak dengan aku mendapatkan kritik ini, dia tuh bakal marah atau gimana gitu. Terus kalau misalnya kita memberi kritik, ya sebaiknya sih kita juga harus memberi solusi ya kak ya. Jadi nggak cuma komen-komen doang tapi nggak memberi apa-apa gitu. Menurutku seperti itu. Terus apa lagi ya? Mengontrol emosi. Ya, paling penting itu mengontrol emosi. Jangan terburu-buru melihat. Misalnya ada berita dengan judul kayak gini nih. Dan kita tuh benar-benar ke-trigger buat kayak, wah aneh berita ini. Langsung kita komen. Padahal kita belum baca, kita belum mencari sumber informasi yang lain terkait berita tersebut. Itu menurutku. Jadi ya, yang pertama tadi harus dipikirkan, kita coba untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Terus kita juga harus bisa mengontrol emosi seperti itu. Ada 3 hal yang di garis bawahi dari Sobat Bayu. Yang pertama tadi adalah kita apa tadi? Yang terakhir tadi mengontrol emosi, kemudian kita melihat sudut pandang orang lain dan juga memikirkan dampak positif dan negatif dari kata-kata atau statement yang kita ungkapkan. Sepertinya Sobat Wafi ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, sudah cukup sih sebenarnya. Sudah ngantuk juga. Waduh, kelihatan kalau malam hari dong ini. Oh iya, nggak apa-apa lah ya. Emang kita tag videonya cukup malam ya. Terima kasih Sobat Bayu sudah bergabung di program Ngobrol Bermanfaat yang kedua kali ini. Yang pertama kita kemarin belum mengundang narasumber, belum mengundang teman atau untuk bergabung di kesempatan kali ini. Terima kasih sudah bergabung. Semoga nanti kedepannya bisa bergabung lagi ya Sobat Wafi ya. Betul sekali. Semoga Sobat Bayu bisa kembali lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi ya bersama kita di sini, dan ya semoga kedepannya kenapa saya sudah belibet ya ngomongnya ya, cukup malam karenanya. Oke, semoga Sobat Bayu semakin sukses lagi kedepannya, semakin bisa apa ya? Aku ngomong apa sih? Semoga bisa sukses, dan pastinya karena kita tadi bahas netizen Indonesia bisa lebih bijaksana lagi, dan pastinya kalau Sobat Bayu sih sudah ya, karena tadi dari penjelasannya Masya Allah sekali. Semoga bisa mengedukasi teman-teman netizen yang lainnya ya Sobat Bayu agar lebih bijaksana lagi dan menggunakan media sosial itu semestinya nggak cuma buat kita mendapatkan informasi terupdate, tapi juga kita menyebarkan kebermanfaatan di sana. Oke. Mungkin itu aja ya Sobat Wafi di kesempatan kali ini. Semoga teman-teman yang menonton video ini pastinya dari awal sampai akhir tadi, insya Allah apa yang kita sampaikan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk stay tune di channelnya Wafi, karena pastinya nanti akan ada ngobat-ngobat selanjutnya di program Anvitamin juga. Betul sekali. Dan ya bagi sobat-sobat dimanapun Anda berada yang mungkin ingin mengusulkan tema atau wah ini ada tema menarik nih buat dibahas, langsung saja ditulis di kolom komentar ya. Dan mungkin kalau misalnya ada salah kata dari kita, dari Sobat Anve, dari Sobat Wafi dan juga Sobat Bayu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila Sobat suka dalam menonton video ini, jangan lupa buat klik tombol subscribe ya, dan klik tombol like juga, dan bisa share ke teman-teman sobat agar lebih banyak lagi yang mendapatkan edukasi dari Sobat Bayu ya. Dan sobat-sobat lainnya ketawa ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Saya Sobat Anve dan juga
Saya Sobat Wafi, kita undur diri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana sih closingnya? Ulangi closing. Iya, seperti delay ya, kalau pakai Zoom bakal delay ya. Oke, dari kami Sobat Wafi dan juga Sobat Anfi. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, bye-bye. Makasih Sobat Bayu ya.